kasus COVID-19 semakin meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Akibat dari kasus corona ini, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan social distancing, mengeluarkan untuk work from home bagi pegawai, melakukan perbatasan wilayah serta membangun rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Masalah sosial sendiri merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya, yang pertama yaitu kelangkaan barang. COVID-19 terus meningkat, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bahkan bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula, seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Bukan hanya terjadi pada alat pelindung diri, bahkan masyarakat juga membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak seiring adanya isu lockdown di Indonesia. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Disorganisasi sosial adalah merupakan prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Masyarakat harus menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, serta menghindari perkumpulan. Yang dimaksud dengan disfungsi sosial itu adalah individu mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi, kesehatan seseorang disebut sehat jika kondisi fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun jika terganggu kondisinya, maka orang tersebut dinyatakan sakit. Yang ketiga, tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Juga bisa berupa penipuan harga bahan pokok dan lain-lainnya. Contohnya, kasus PNS Cianjur yang tertangkap mencuri sebanyak 20.000 masker. Dan yang keempat, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lainnya. Namun, sejak COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup untuk sementara waktu demi mencegah penyebaran corona. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan suatu daerah yang mengandalkan sektor pariwisata tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawannya atau biasa disebut dengan PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, para pekerja informal yang biasanya mendapat penghasilan harian kini juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan seperti pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerjaan lainnya.